Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Kaina? Semoga selalu baik ya. Oh iya, minal aizin wal faizin ya. Mohon maaf lahir dan batin. Nah, untuk kesempatan kali ini, Kaina akan membagikan satu cerita horor yang menarik yang dibawakan oleh ibu yang tercinta. Halo sahabat Kaina, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, Kaina masih penasaran nih dengan cerita hantu Mak Ijah. Apa ibu bisa lanjutkan ceritanya? Oh, yang mengenai hantu Mak Ijah. Oke kak, ibu akan lanjutkan ceritanya horor dari hantu Mak Ijah. Nah, seperti apa cerita selengkapnya? Mari simak cerita dari ibu ya sahabat. Cekidot. Malam ketiga setelah kematian Mak Ijah, warga sudah mulai berdatangan. Pengajian pun dimulai pukul 6.30 malam. Umam, Wandi, dan Jeffrey tidak masuk ke dalam rumah Pak RT. Mereka memilih duduk di balai bambu di samping pohon mangga. Kemudian mereka mengalami kebosanan, sehingga mereka pun berinisiatif bermain di lapangan. Jeffrey berdiri dari tempat duduknya dan mengajak temannya untuk bermain di lapangan. Mam, ke lapangan yuk. Takut ah. Si Umam sih penakut emang. Ayo Mam, takut apa sih? Ya udah deh. Mereka berjalan menuju lapangan. Suasananya sepi dan agak gelap karena lampu di teras rumah Mak Ijah tidak menyala. Jadi hanya ada satu penerangan saja dari lampu di tengah lapangan. Ketika mereka sampai di lapangan, Jeffrey pun mengajak teman-temannya untuk bermain petak umpet. Kemudian disambut oleh Wandi. Dengan kompak mereka menjawab, "Ayo." Sementara itu, Uma masih ragu. Lebih tepatnya takut bermain petak umpet malam-malam. Tapi pada akhirnya Umam pun ikut bermain. Hom pim pala ihum gambring. Ma Ija pakai baju rombeng. Umam, kenapa nggak ikutan? Jangan gitulah. Oh, iya lupa. Hom pim pala ihum gambring. Umam yang jaga. Hitung sampai 10 ya, jangan curang. Satu, 2, 3, 4, 5. Tuh kan, si Umam curang. Tadi ada yang menepuk pundakku. Jangan bohong. Orang gak ada siapa-siapa. Ayo hitung dari awal lagi. Dihitung sampai 10 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kenapa nggak dilanjut, nak? Maija. Mam, bangun Mam. Mam, bangun. Ayo bangun Mam. Mam. Alhamdulillah. Umam tadi kenapa? Abah, sakit. Bu, Ibu, tolong ambilkan air minum untuk Umam. Minum dulu, Mam. Abah, Umam takut. Takut kenapa, Mam? Mak Ijah. Mak Ijah? Maksudnya apa, Mam? Tadi pas main petak umpet, Mak Ijah ada di belakang Umam. Hah? Mak Ijah kan udah meninggal, Mam. Umam tadi lihat Mak Ijah, Bah. Ya udah, jangan takut. Malam ini Umam tidur dengan Abah aja. Umam, sudah sadar? Tadi kenapa, Umam? Katanya ketemu Mak Ijah. Mak Ijah? Kok bisa? Makanya saya juga heran, Pak. Umam,
Kamu nggak salah lihat. Wandi sama Jeffrey bukannya main bareng Umam tadi? Iya, Bah. Tadi lihat nggak Umam di lapangan gimana? Tadi, sewaktu saya dan Wandi bersembunyi, tiba-tiba dengar suara teriakan. Awalnya, saya kira itu hanya akal-akalan Umam aja untuk mancing supaya keluar dari tempat persembunyian. Tapi, teriakan itu terus-menerus nggak berhenti. Ya, akhirnya saya juga keluar dari tempat persembunyian dan mendekati Umam yang sudah tergeletak di tanah. Saya lihat Umam kayak kejang-kejang sambil teriak. Ketika saya sentuh, baru diem dan tak sadarkan diri. Gara-gara kejadian itu, pengajian pun dihentikan sementara. Pada saat itu tidak ada seorang pun mengira kalau Umam bertemu Maijah. Warga mengira Umam digigit ular. Berkat cerita Jeffrey dan Wandi, Umam pun baru tahu kenapa tenggorokan dan badannya sakit. Hanya saja Umam tidak ingat untuk bagian yang kejang-kejang dan berteriak itu. Ingatan Umam hanya sampai bertemu Maijah tersenyum lebar. Tak lama semuanya tiba-tiba menjadi gelap, kata Umam. Setelah menceritakan kejadian itu, Jeffrey dan Wandi berpamit untuk pulang yang diikuti Pak RT. Namun sebelum beranjak, ada pesan dari Abah, bahwasannya kejadian ini jangan sampai warga lain tahu. Khawatirnya Abah takutnya nanti malah jadi heboh. Setelah Pak RT dan teman-teman Umam pulang, Umam pun digendong lagi dan tidur bersama Abah. Malam pun berlalu dan berganti hari. Di pagi hari, Umam pun berniat untuk bertemu dengan Jeffrey dan Wandi untuk bermain bersama lagi. Akan tetapi, baru saja sampai di halaman depan rumah, beberapa warga datang menghampiri Umam dan menanyakan kejadian semalam. Umam, semalam beneran ketemu Maijah? Tanya salah satu ibu-ibu tetangga Umam yang kepo karena kejadian semalam. Umam pun sangat terkejut mendengar pertanyaan tetangganya itu, karena Abah sudah berpesan tidak boleh ada yang tahu cerita itu. Ibu tetangga tadi pun melambaikan tangannya di depan wajah Umam yang masih mematung bingung. Umam pun menjawab iya dengan singkat. Yang namanya ibu-ibu tidak puas dengan jawaban Umam, mereka bertanya lagi, Umam, bentuknya gimana? Serem nggak? Sebelum mereka bertanya lagi, Umam tidak jadi pergi dan kembali masuk ke dalam rumah. Pada sore harinya menjelang maghrib, Jeffrey dan Wandi menghampiri rumah Umam untuk mengajak Umam ke masjid. Umam pun keluar seperti biasa untuk ke masjid bersama. Samperin Iqbal dulu, baru ke masjid. Kenapa, Mam? Kalau ke rumah Iqbal, berarti gak lewat lapangan kan ya? Oh, takut ada Maijah ya? Ah, kalau kamu lihat juga pasti ketakutan. Udah, buruan ayo. Malah bahas gituan. Mereka berjalan menuju rumah Iqbal. Jaraknya tidak begitu jauh, hanya berselang 5 rumah saja. Dari sana bisa melewati gang kecil di dekat rumahnya. Selain lebih dekat ke masjid, setidaknya mereka tidak melewati lapangan alias rumah Maijah, di mana Umam masih trauma dengan kejadian kemarin malam. Sesampainya di masjid, seperti anak kebanyakan, mereka melakukan kegiatan dari hanya sekedar lari-larian di perkarangan depan masjid, saling mengganggu saat sholat, sampai adegan dorong-dorongan, sehingga mereka sering mendapat teguran. Setelah sholat Isya, Umam mengajak teman-temannya untuk pulang, karena ada acara televisi favorit Umam. Pulang yuk. Iya, bentar lagi. Emangnya mau ngapain pulang buru-buru? Mau nonton TV lah. Ya udah, balik duluan aja. Mana berani dia balik sendirian, nanti dikejar Maijah. Mendengar ejekan Wandi, Umam pun membalikkan badan, berjalan ke pelataran masjid, lalu duduk di sana selama beberapa saat, sambil mengumpulkan keberanian untuk pulang sendirian. Teman-teman Umam pun isengin Umam karena tahu Umam sangat takut saat ini. Terdengar suara seseorang memanggil Umam, diikuti suara tawa melengking. Shh, shh, Umam, shh, Umam, Umam. Begitu kurang lebihnya teman-temannya menakutin Umam. Mendengar suara itu, Umam pun kembali masuk ke dalam masjid. Saat masuk ke dalam masjid, ternyata teman-temannya sudah ada di dekat pintu. Mereka semua tertawa terbahak-bahak menertawakan Umam. Tuh kan penakut, ejek Wandi yang terlihat puas sekali, karena suara tadi itu ulah dia. Umam pun sangat kesal. Dia pun kembali ke pelataran dan memutuskan untuk langsung pulang sendiri. Tiba-tiba terdengar suara panggilan nama Umam. Umam,
Umam, Umam. Begitu terdengar jelas memanggil dari belakang. Namun, Umam tak berani menengok, malah mempercepat langkah alias setengah berlari. Srek, srek, srek. Terdengar suara langkah kaku yang bergesekan dengan tanah. Suaranya itu terus mengikuti Umam. Semakin lama, semakin dekat. Umam! Umam! Oh, Pak RT. Maaf Pak RT. Umam, Bapak mau nanya. Cerita yang kemarin itu beneran? Cerita apa Pak? Mak Ija. Iya Pak. Itu juga kalau Bapak percaya. Bapak percaya kok. Soalnya Bapak juga ngerasa ada yang aneh. Jadi malam hari setelah Mak Ija dimakamkan, saya pulang kerja pukul 11 malam. Tiba di depan rumah, saya melihat ada seseorang sedang berdiri di tengah lapangan. Aneh gimana Pak? Bapak juga nggak tahu itu siapa. Saya mencoba untuk mendekatinya. Namun, sosok itu malah berjalan ke arah rumah Mak Ija. Ih, serem. Lewat gang dekat rumah Iqbal aja yuk Pak. Nggak usah takut. Nanti Bapak antar sampai rumah. Mereka pun berjalan ke arah lapangan. Suasananya sepi karena tidak ada obrolan yang berlangsung. Rumah Pak RT baru saja dilewati. Gini, yang ada di hadapan mereka hanya lapangan. Umam berjalan agak menunduk, hanya memperhatikan langkah kaki. Tak berani sama sekali menoleh ke kanan dan ke kiri. Sampailah di tengah lapangan. Dep, terdengar suara yang seperti ambruk dari rumah Mak Ija. Mereka terus berjalan sampai di ujung lapangan dekat kamar mandi rumah Umam. Karena sudah sampai rumah, Pak RT pun izin untuk balik meninggalkan Umam dan pulang menuju rumahnya. Krek, suara gagang pintu yang ditekan ke bawah untuk membuka. Namun pintunya tidak terbuka. Ternyata sudah terkunci. Umam pun kembali panik. Umam terpaksa berjalan ke arah pintu depan, melewati samping rumah yang agak gelap. Tiba-tiba Umam tersentak kaget. Terdengar suara yang tidak asing didengar. Siapa itu? Ya, Mak Ija. Anak kecil jangan keluar malam-malam. Begitu suara yang terdengar Umam. Sumber suaranya dari atas pohon mangga. Umam pun tak berani menengok ke sana karena sudah tahu kalau itu suara seseorang yang dia kenal. Ada apa sih, Mam? Berisik. Ini sudah malam tahu. Kenapa pintu belakang dikunci? Ibu sama Abah lagi keluar. Lagian kenapa pulang lewat sana? Katanya agak berani lewat lapangan. Tadi diantar Pak RT. Terus kenapa gedor-gedor pintu depan? Ada Mak Ija di pohon mangga. Jangan bikin takut deh. Mana gak ada Abah sama Ibu. Mereka berdua sama takutnya. Mereka tidak berani pergi ke kamar. Lebih memilih diam di ruang tengah sambil menyalakan TV dengan volume lumayan keras. Soalnya kalau masuk kamar, penglihatan otomatis ke arah jendela yang menghadap pohon mangga. Tok, tok, tok. Ada yang mengetuk pintu di belakang. Tidak mungkin Abah dan Ibu pulang lewat belakang. Mereka pun duduk berhimpitan dan membesarkan volume TV lagi. Duk-duk, suara yang cukup keras terdengar dari langit-langit ruang tengah. Sukses membuat mereka berdua berteriak. Abang Umam mengajak Umam pergi ke kamar. Dengan langkah cepat, mereka berjalan menuju kamar. Ternyata benar saja, terlihat jendela kamar yang masih terbuka lebar. Aduh, abang lupa nutup jendela ya? Iya, tutup sana. Enggak ah. Nanti ada yang tiba-tiba muncul dari balik jendela. Tuh kan, abang juga takut kan? Gimana aku yang ketemu langsung? Udah diem. Spontan Umam dan abangnya saling berpelukan. Masih di dalam selimut, suasana tiba-tiba menjadi hening. Tiba-tiba terdengar suara tuk-tuk. Suara ketuk pintu yang arahnya dari jendela kamar. Mereka pun kembali berdempetan. Kemudian terdengar suara wanita. Mam, bang, buka pintunya. Itu merupakan suara ibu mereka. Mereka saling suruh untuk membuka pintu. Karena Umam lebih muda, ia yang mengalah untuk membuka pintu. Wah. Kenapa, Mam? Bukan mama itu. Terus siapa? Setan? Mak Ija?
Gak tahu, lihat aja sendiri. Kakak beradik itu memberanikan diri mengendap-endap di ruang tamu membuka pintu. Sebelum membuka pintu, mereka mengintip sedikit dari jendela. Abah dan ibu pun heran. Ada apa? Apa yang terjadi? Pintu dikunci, suara TV yang keras sekali suaranya. Akhirnya Umam dan abangnya menceritakan semua kejadian tadi. Mulai dari saat Umam pulang ke rumah, suara Maijah yang terdengar dari pohon mangga, suara berisik di langit-langit, dan sosok wanita di depan pintu. Abah mengantar Umam dan abangnya ke kamar. Awalnya mereka menolak tidur di kamar, namun Abah menemani mereka sampai tertidur. Tegang banget ceritanya, Bu. Gimana menurut teman-teman? Cerita ini sangat panjang. Berhubung waktu sudah malam, kita sudahi dulu ya sahabat. Minggu depan kita lanjutkan lagi untuk part kedua. Ya, sudah berakhir acara kita. Aku ucapin terima kasih banget buat kalian yang mengirimkan cerita-ceritanya. Boleh langsung aja email ke durionetwork@gmail.com dengan subjek cerita horor sahabat. Pastinya cerita yang sahabat kirim sampaikan secara rapi, berurutan, dan jelas gitu ya, supaya mempermudah aku untuk menyampaikan ceritanya kepada sahabat Kaina yang lain. Sekian dulu videonya. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Kalau kalian suka video ini, klik like-nya ya. Sampaikan ide dan saran-saran sahabat untuk video selanjutnya. Jangan lupa nyalakan notifikasinya, supaya kalian tahu kalau aku upload video baru. See you on next video. Bye.